Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya senang bisa bertemu dengan Ibu hari ini ya. Nah, perkenalkan nama saya Perawat Bella, Perawat Dianita Nuryanila Ibu. Ibu bisa panggil saya Perawat Bella. Saya adalah mahasiswa praktik dari Poltekkes Kemenkes Semarang ya Ibu. Yang akan mendampingi Ibu selama Ibu di sini. Kalau Ibu tahu nama panjang Ibu siapa? Ini Ibu senangnya dipanggil siapa nih? Oke, baik Ibu Ina ya. Nah, bagaimana perasaan dan kabar Ibu hari ini? saya tuh masih sering merasa sedih sih. Kalau misalnya tidurnya semalam gimana nih? Tidur saya tidak nyenyak, masih sering terganggu tiap malam. Terbangun. Apakah akhir-akhir ini Ibu masih sering terganggu dengan pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri, Ibu? Iya, kadang masih sering. Saya tuh udah capek. Sekarang saya beri pertanyaan ya, Ibu bisa jawab. Apa yang biasanya Ibu lakukan saat pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri itu muncul? Saya tuh cuma diam, kadang tuh sampai menangis, nggak tahu harus gimana. Pada pertemuan ini kita akan berbincang-bincang tentang cara mengendalikan dorongan untuk bunuh diri ya Ibu. Tujuannya agar Ibu dapat mengenali benda berbahaya dan mengetahui cara mengendalikan dorongan tersebut ya Ibu. Untuk waktu pertemuan kita kira-kira 15 menit ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, Tempatnya di sini saja. Sekarang saya mulai untuk menanyakan beberapa, Ibu bisa menjawab ya. Bagaimana perasaan Ibu ketika sedang dalam kesulitan? saya merasa tidak berharga, seperti tidak ada harapan hidup. Oke, nah, jadi hari ini kita akan membahas cara membantu Ibu mengenali dan mengendalikan pikiran negatif yang dapat membahayakan diri Ibu ya. Nah, risiko bunuh diri ini merupakan kondisi di mana seseorang memiliki pikiran putus asa dan dorongan untuk menyakiti diri sendiri yang dipengaruhi oleh masalah psikologis ya Ibu. Psikologis, emosi, maupun kesehatan mental. Nah, pendampingan ini bertujuan untuk membantu Ibu memahami kondisi yang dialami, mencegah terjadinya tindakan menyakiti diri sendiri, dan meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengendalikan diri ya Ibu. Dulu sebelum kita mulai, saya akan memastikan lingkungan di sekitar aman dan saya akan mendampingi Ibu agar dapat belajar mengendalikan dorongan untuk menyakiti diri ya Ibu. Nah, jika ada benda-benda yang dapat membahayakan, sebaiknya dijauhi dan tidak disentuh ya Ibu. Oke, bagaimana kalau saya ajarkan untuk mengusir suara atau pikiran tersebut? Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, Ibu mau mencoba ya. Nah, jika suara atau pikiran itu muncul, Ibu dapat menutup kedua telinga seperti ini. Lalu, katakan dengan suara keras, "Jauhi saya, pergi kamu, kamu palsu." Seperti itu ya Ibu. Nah, sekarang coba Ibu lakukan. Telinga. Jauhi saya, pergi kamu palsu. Oke, bagus sekali ya Ibu. Nah, dengan cara ini Ibu dapat lebih mampu mengendalikan suara atau pikiran tersebut sehingga dorongan untuk menyakiti diri bisa berkurang ya Ibu. Tadi bisa dikatakan sekeras mungkin sampai dorongan untuk menyakiti diri itu hilang ya Ibu. Nah, sekarang Ibu bisa sebutkan kalau benda-benda yang dapat membahayakan itu apa saja? Misalnya itu kayak pisau, gunting, linggis. Ya, seperti itu bisa disimpan di tempat yang aman ya Ibu. Nah, oke, baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengetahui benda-benda yang dapat membahayakan dan mempelajari cara mengusir suara atau pikiran tersebut? Saya tuh jadi merasa tenang dan saya tuh tahu harus bagaimana. Baik Ibu, coba Ibu sebutkan benda-benda apa saja yang bisa membahayakan diri Ibu. Misalnya kayak gunting, terus tali, terus pisau, dan lain-lain. Pokoknya benda tajam lainnya ya. Oke, baik. Bagus Ibu. Sekarang coba Ibu praktikkan kembali cara mengusir suara atau pikiran negatif seperti yang kita pelajari. Ya, betul. Tutup telinga. Jauhi saya, pergi kamu suara palsu. Lebih keras lagi, bisa diulangi suaranya. Jauhi saya, pergi kamu palsu. Oke, bagus sekali ya Ibu. Nah, Ibu sudah bisa melakukannya dengan baik.
Selama kita belum bertemu lagi, jika ibu melihat benda-benda yang dapat membahayakan, segera jauhi ya ibu. Dan jika suara atau pikiran itu muncul kembali, lakukan cara yang sudah kita pelajari tadi. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas cara berpikir positif tentang diri sendiri dan bagaimana menghargai diri sebagai individu yang berharga ya ibu. Kita bertemu besok ya ibu, tampaknya di sini. Untuk jamnya mau jam berapa? Sama seperti tadi jam 9 saja ibu. Baik ibu, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Ibu selamat beristirahat. Mari saya permisi dulu.